tadi saya masuk lewat gerbang di depan, tulisannya, ini kawasan tanpa rokok. Saya masuk Unhas, Universitas Harapan Akal Sehat. Kalau Anda masuk di depan Monas, di istana, tulisannya, ini kawasan tanpa otak. Ya, karena Anda dilarang berpikir di situ. Anda akan dicegah untuk berpikir. Karena kekuasaan tidak memerlukan pikiran. Itu bahayanya kalau kekuasaan tidak didasarkan pada argumentasi akademis. Kita sedang berupaya untuk jadi capres yang mampu mengembalikan pikiran sebagai dasar berpolitik. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat oleh untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. The government of reason through the government by the people. Jadi mereka yang tidak punya akal harusnya tidak boleh ikut di dalam pencapresan. Ciri pertama yang punya akal adalah mampu berdebat. Hari ini kita diundang untuk masuk dalam percakapan intelektual. Kampus itu didesain untuk berpikir kritis. Kampus didesain untuk menggeleng, bukan untuk mengangguk. Bahkan kampus Unhas didesain untuk bakar-bakar ban. Saya balik pada fungsi kampus. Yang utama bagi kampus adalah ajukan argumen dengan metodologi itu. Dan itu yang kita perlukan bagi pemimpin. Jadi kalau tanya siapa pemimpin masa depan, cari orang yang punya argumen dan biasa berdebat di kampus. Cari orang yang punya wawasan, punya perspektif dan mampu untuk memberi harapan pada masa depan. Masa depan itu ditentukan oleh kemampuan konseptual. Masa depan itu diasuh oleh narasi, bukan oleh kaleng susu atau yang cuma bagian gratis. Jadi kita kekurangan pikiran. Selama 9 tahun Presiden bernama Jokowi, selama itu pikiran terhalang untuk ucapkan. Itu saya sebut Jokowi itu sebagai presiden dia bajingan tolol. Ada orang yang memuji Jokowi, silahkan. Mereka yang memuji Jokowi tidak pernah melaporkan pada eskrim. Kenapa saya yang memaki-maki Jokowi dilaporkan pada eskrim? Padahal itu dua-duanya hasil evaluasi. Orang memuji Jokowi hasil evaluasi. Saya memberi Jokowi juga hasil evaluasi. Dua-duanya hasil evaluasi. Bedanya saya evaluasi dari perspektif akademis. Para pemujanya mengevaluasi dari perspektif amplop. Beda. Untung sekali PDIP sekarang mencabut laporan saya di Barreskrim. Apa dasar demokrasi? Bukan. Karena mereka lagi bercerai dengan Jokowi. Banyak kan? Kalau dari awal dia bilang demokrasi, nggak mungkin saya dilaporkan. Tapi oke lah, saya anggap oke. Lebih baik terlambat daripada telat. Ada. Tapi saya kembali pada tradisi mahasiswa, yaitu mengucapkan kritik. Kemampuan kita mengolah masa depan ditentukan oleh kemampuan kita untuk membayangkan masa depan dengan kritik. Anda akan disulap oleh Jokowi, seolah-olah nanti Anda akan jadi bonus demografi. Anda akan di tahun emas Indonesia, Anda akan mengalahkan Singapura, Anda akan mengalahkan Thailand. Yang sering saya terangkan bahwa bonus demografi itu harus dalam perbandingan dengan negara tetangga. Bukan Anda hari ini dibandingkan dengan Anda 2045, nggak ada gunanya. Kalau tahun 2045 Anda punya penghasilan menurut Pak Jokowi 10 kali lipat dari sekarang, bagus tidak? Bagus.
Tapi bagaimana kalau Singapura punya penghasilan 30 kali lipat dari sekarang? Tetap pada miskin. Begitu cara membaca perbandingan. Jadi jangan terpukau dengan segala macam slogan yang dibuat oleh kekuasaan. Kalau kekuasaan punya otak, dia akan jadikan panggung akademis sebagai tempat berdebat masa depan. Bisa begitu. Tapi orang yang punya otak, dia mengandalkan konsepnya dengan memasang baliho. Baliho nggak bisa bicara. Jadi sekali lagi, teman-teman Unhas, kembalikan Indonesia yang berpikir yang pernah ditemukan oleh para pendiri bangsa ini, founding person kita. Jangan sebut founding parents ya, itu salah tuh. Sorry, jangan sebut founding father, itu salah. Di dalam debat konstituan, minimal ada 5 perempuan yang tajam berpikirnya. Mereka mengupayakan Indonesia diulas dengan ilmu pengetahuan, didasarkan pada dasar-dasar berpikir global. Nah sekarang mengucapkan sesuatu bahkan dilarang kalau disebut kritik. Jadi kita lihat bahwa kecerdasan para pendiri bangsa ini dibatalkan oleh seorang yang 9 tahun berkuasa tanpa konsen. Apa penyebab kecerdasan itu terhalang? Ya kedunguan. Apa penyebab kedunguan itu marah? Apa? Asam sulfat. Asam sulfat itu racun. Anda menghirup bau belerang hari itu akan pusing. Kita balik lagi pada keadaan hari ini. Saya tahu Anda menunggu sinyal-sinyal siapa yang perlu kita pilih. Saya tidak mengucapkan siapa yang Anda pilih, tetapi siapa yang harus Anda batalkan. Berapa? 1 menit. Jadi teman-teman semua, nanti kita akan jawab. Tapi saya mau pastikan bahwa hanya dengan memproduksi argumen dan berkelahi dengan wacana argumentatif, kita bisa hidupkan wacana demokrasi. Jadi sekali lagi, mari kita sebarkan pikiran-pikiran sehat dari Ustaz Samsudin supaya satu waktu akan dihitung pada sejarah bahwa dari timur terbit pikiran-pikiran yang akan memberi cahaya kepada publik. Terima kasih.